Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang cluster sampling. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Nur Wahid. Lalu yang kedua ada Muhammad Riza Alauddin. Dan yang terakhir ada Putri Indah Asia. Next. Selanjutnya ada isi dari presentasi materi kami. Yang pertama ada perkenalan anggota kelompok yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Lalu yang kedua ada definisi dari cluster sampling itu sendiri. Yang ketiga ada sistem atau metode penggunaan dari cluster sampling. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan dari cluster sampling. Yang kelima ada contoh penggunaan dari cluster sampling. Dan yang keenam, ada referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi yang akan kami presentasikan kali ini. Next. Oke, yang pertama ada definisi. Menurut Ridwan, tahun 2004, area sampling atau cluster sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap wilayah atau kelompok yang ada. Hal tersebut juga sebanding dengan pernyataan dari Sujarwo tahun 2009 bahwasanya cluster sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel secara random dalam bentuk kelompok bukan individu. Maka dari gagasan tersebut di atas yang sudah saya sebutkan tadi, kami dapat menarik kesimpulan bahwa cluster sampling adalah pengambilan beberapa sampel dari suatu populasi di mana sampel tersebut cukup untuk mempresentasikan hasil seluruh populasi tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Lalu ada sistem atau metode cluster sampling. Yang pertama adalah one stage cluster sampling, yang merupakan jenis pengambilan sampel cluster di mana setiap unit dari cluster yang dipilih diambil sampelnya. Awalnya, peneliti akan membagi total sampel menjadi sejumlah cluster yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan seberapa besar yang mereka inginkan untuk setiap cluster. Kemudian, mereka secara acak memilih dan mengambil sampel dari cluster dan mengumpulkan data dari setiap unit individu dalam cluster yang dipilih. Contoh one stage cluster sampling adalah sebuah badan amal ingin mengambil sampel anak putus sekolah di 5 desa untuk memberi tunjangan dana pendidikan. Dengan mengaplikasikan one stage cluster sampling, badan amal ini dapat secara acak memilih desa-desa untuk membentuk sebuah sampel. Lalu yang kedua ada two-stage cluster sampling. Dalam pengambilan sampel cluster two-stage ini, peneliti hanya akan mengumpulkan data dari subsampel acak unit individu dalam masing-masing cluster yang dipilih untuk digunakan sebagai sampel. Teknik ini kurang tepat dibandingkan pengambilan sampel one stage dan sebaiknya hanya digunakan jika terlalu menantang atau mahal untuk menguji seluruh cluster. Dalam two-stage cluster sampling, hanya beberapa anggota saja yang dipilih dari setiap cluster. Contoh two-stage cluster sampling adalah seorang pengusaha ingin melihat data dari semua pabrik yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur. Menerapkan one-stage cluster sampling akan memakan terlalu banyak biaya dan waktu. Dengan menerapkan two-stage cluster sampling, pengusaha tersebut membentuk sampel dari para pekerja yang bekerja di pabrik yang berbeda, membentuk sejumlah cluster.
lalu dibagi berdasarkan ukuran pabrik atau status operasional dari tiap pabriknya. Lalu yang ketiga ada multi-stage cluster sampling. Jenis pengambilan sampel cluster ini melibatkan proses yang sama seperti pengambilan sampel dua tahap, kecuali dengan beberapa langkah tambahan. Dalam pengambilan sampel multi-stage cluster sampling ini, peneliti akan terus mengambil sampel elemen secara acak dari dalam cluster hingga mencapai ukuran sampel yang dapat diatur. Untuk riset yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak, hanya dapat dilakukan dengan multiple state cluster sampling dengan membentuk sejumlah cluster yang rumit. Banyak langkah-langkah membentuk listing dan sampling yang digunakan dalam teknik sampling ini. Contoh multiple state cluster sampling adalah sebuah perusahaan ingin melakukan survei mengenai literasi digital di Jawa Barat. Peneliti dapat membagi keseluruhan populasi Jawa Barat ke dalam kelompok kota. Langkah berikutnya adalah memilih kota-kota dengan populasi tertinggi dan memfilter populasi berdasarkan kepemilikan akses internet. Selanjutnya, Yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan cluster sampling ini. Untuk kelebihannya yang pertama ada akses yang mudah. Akses yang mudah membuat peneliti dapat memilih sampel yang besar dengan teknik pengambilan sampel yang mudah digunakan ini. Dan hal itu akan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai klaster. Kelebihan yang kedua itu ada mengkonsumsi lebih sedikit waktu dan biaya. Nah, dalam pengambilan sampel ini, kelompok yang dibagi berdasarkan segmentasi geografis memerlukan lebih sedikit pekerjaan, waktu, dan biaya. Ini merupakan metode yang sangat ekonomis untuk mengamati klaster dibandingkan melakukannya dengan secara acak di seluruh wilayah tertentu dengan mengalokasikan sumber daya dalam jumlah terbatas ke klaster yang terpilih tersebut. Kelebihan yang ketiga yaitu kemudahan implementasi. Cluster sampling memfasilitasi informasi dari berbagai daerah dan kelompok. Kemudian peneliti dapat dengan cepat menerapkannya dalam situasi praktis dibandingkan dengan metode pengambilan sampel probabilitas lainnya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah terbatas dengan waktu dan biaya. Jika materi yang digunakan sangat luas, cluster sampling akan membuat waktu dan biaya yang digunakan lebih sedikit, sehingga data yang digunakan tidak terlalu akurat, seperti yang disebutkan pada poin nomor 2. Karena hanya mengambil dari beberapa data, tetapi pengimplementasiannya dijadikan nilai secara keseluruhan dari populasi tersebut, sehingga mungkin sampel tidak merata secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada contoh penggunaan dari cluster sampling. Ketika suatu lembaga ingin melakukan survei mengenai performa sinyal telekomunikasi di suatu provinsi, para peneliti dapat membagi-bagi populasi keseluruhan dari wilayah provinsi tersebut ke dalam pengelompokan berdasarkan kota-kota. Lalu, cara selanjutnya jika menggunakan cluster sampling ini adalah dengan menyeleksi kota-kota dengan populasi terbanyak, lalu menyaringnya lagi dan memilih individu-individu yang menggunakan sinyal telekomunikasi saja. Selanjutnya. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi tentang cluster sampling kali ini. Bisa dilihat dalam slide tersebut. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7 atau kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada kami melalui platform yang berbeda. Nanti akan kami bagikan
platform yang akan kami gunakan untuk membuka sesi tanya jawab pada kolom deskripsi. Baik, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.